mayat yang pertama kali ada di dunia. Awal mayit ala wajil ardi, di atas bumi, min bani Adam, dari putra Adam. Bahasa maka ngutus siapa Allah guroban terhadap burung gagak. Allah kirim burung gagak. Yabhasu, yang mana gurob tadi, burung gagak tadi menggali bil ardi tanah. Gali itu ada burung gagak, gali tanah, cakarin tuh dalam, semakin dalam. Kalau itu memang ayatnya aja, tinggal imani aja. Karena di sini gambarkan Allah kirim burung gagak kemudian menggali tanah. Tujuannya apa? Liyuriyahu, supaya si Qabil tadi ngelihat pekerjaan burung gagak tadi. Kayak payuwari, bagaimana membuat lubang untuk jadi kuburan sawata ahihi, mayat saudaranya. Jadi berarti kan itu gambaran pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih pelajaran pertama kali dikubur tuh burung gagak, gali tanah udah dalam gitu ya. Itu gambaran untuk menjadikan kuburan. Qala, berkata si Qabil tuh, ya walaita, aduhai celaka aku, ajajtu, aku tidak mampu, an aku namislah hadzal ghurab. Duh, gimana aku nggak mampu seperti itu burung binatang, sementara binatang saja mampu gitu ya. Kemudian dia menguburkan mayat saudaranya, pasbaha minan nadimin, dan jadilah si Qabil itu menjadi orang yang menyesal. Penyesalan ada tuh, ujung-ujungnya tetap dah itu saudaranya setelah dikubur nyesal. Kenapa? Karena tadi mendahulukan nafsunya. Begitu kita pun, kalau nafsu didahulukan ujungnya nyesal. Maka sebelum terjadi, jagalah dulu, tahan dulu hawa nafsu. Dan menahan hawa nafsu itu ibadah. Kenapa ibadah? Karena tadi seperti berjihad, bahkan jihadnya lebih besar. Karena Rasul kan bicara, kita baru tadi di dalam peperangan yang besar. Ya, perang Badar, perang besar. Tapi ingat, kita akan menghadapi peperangan yang lebih besar. Apa tuh? Ternyata memerangi hawa nafsu. Nanti kita kan usahakan merangi hawa nafsu lah. Dari mulai yang sederhana sampai yang memang benar-benar nafsu yang besar. Yang sederhana aja dulu, yang ringan-ringan. Nafsu yang sederhana apa? Bapak yang punya penyakit diabetes, kadang nafsunya pingin nggak minum kopi itu yang manis-manis. Kan gitu. Itu yang sederhana saja. Itu kan menzolimi juga, menzolimi diri sendiri. Belum nanti nafsu yang dimunculkan itu dari diri sendiri, belum nafsu yang dimunculkan oleh orang-orang sekitar kita. Memunculkan juga supaya keluar nafsu. Orang sekitar kita bukan yang jauh dulu, keluarga aja dulu, dari istri kita, anak kita, kadang bisa munculkan nafsu gak? Kadang bapak tiap hari terpancing gak emosi untuk keluar nafsu tuh? Selalu ditahan apa selalu diikuti? Sakapun diikuti lolobana ditahan, alhamdulillah. Ngan cuma terbaliknya, sakapun ditahan lolobana diikuti. Karena di sini ujungnya Allah katakan pasbaha, maka menjadilah Qabil minan nadimin, orang yang menyesal. Apa terlihat ketika hamlihi wa huprohilahu, ketika membawa dan memasukkan ke kuburannya. Maka kalau kita perhatikan sekarang pun, ketika terjadi pembunuhan segala macam, ujung-ujungnya pasti hukum, apalagi ya menyesal itu ya. Tapi apakah ketika melakukannya menyesal? Boro-boro yang ada ganas banget, keji banget. Itu nafsu ya. Lanjut. Jadi ini atap kisos kepada kisos. Jadi nyambungin sejarah kepada
sejarah, diselingi sejarah tentang dua putra Adam yang berkorban tadi. Kemudian nyambung lagi untuk Bani Israilnya ya. Min adli jalika, oleh karena itu min jalika, apa yang dilakukan oleh si Qabil, katabna, Allah tetapkan ala Bani Israil, kepada Bani Israil, anahu, sesungguhnya kejadian seperti itu, man, barang siapa qatala, yang membunuh nafsan seseorang, bigori nafsin, tanpa membunuh yang lain, au bigori pasadin, ataupun karena tanpa perusakan di muka bumi. Ini mah orang yang ngebunuh tanpa sebab atau tanpa membuat kerusakan. Pakanama qatalan nasa jami'an, maka barang siapa yang membunuh tanpa ada sebab, kalau sebab bukan boleh, kan ada hukum yang misalkan membunuh boleh dihukum lagi kan. Nah, ada tuh karena pengerusakan sampai dihukum mati, itu mah kan boleh. Ini mah nggak bunuh atau dibunuh tanpa ada sebab, bagaimana bahayanya. Pakaan nama, maka barang siapa yang membunuh seseorang tanpa sebab, qatalan nasa jami'an, seperti membunuh seluruh manusia. Maka tadi kan gambaran Qabil ngebunuh satu orang saja seperti ngebunuh seluruh manusia. Ada manusianya belum banyak ya, ada nasa jami'an. Tapi kebalikannya, waman ahyaha, dan barang siapa yang menghidupkan manusia, maka nama ahya nasa jami'an, maka seolah-olah menghidupkan seluruh manusia. Artinya ketika dia membunuh seperti itu, udahlah lewat membunuhnya. Tapi ini catatan, ketika menghidupkan, dalam artian menghidupkan berarti memberi kehidupan. Dari masalah mematikan menghidupkan, nah itu urusan siapa? Hakikatnya kan Allah. Ya, hakikatnya Allah, bukan manusia yang membunuh dan menghidupkan. Tapi bagaimana maksud menghidupkan? Berarti memberi kehidupan kepada orang lain. Kalau Bapak memberi kehidupan ke seseorang, itu bernilai seperti menghidupkan seluruh manusia yang kita lihat kebaikannya itu ya. Jadi antara kebaikan dan keburukannya seimbang. Barang siapa yang membunuh tadi tanpa sebab, maka seperti membunuh manusia. Tapi barang siapa juga yang memberi kehidupan, zaman sekarang kan seperti apa? Mungkin memberikan kehidupan tuh dengan usahanya, memberikan usaha. Jadi Bapak kalau mau ngasih, jangan ngasih untuk konsumtif ya, makan habis, tapi diusahakan jadi produktif. Kalau mau bantu orang kayak gitu, jangan sekali habis. Udahlah, kalau mau bikinin supaya tahun depan gak dikasih lagi, bikinin atuh tempat usahanya, kasih modalnya gitu ya, supaya bisa berjalan. Nah, diantaranya mungkin kalau adapun disebut nanti zakatnya zakat produktif, atau penghasilan sodakohnya untuk sodakoh jangan konsumtif terus, tapi produktif, itu insya Allah lebih baik dan akan berkurang orang miskin. Dari sekian dapat zakat berapa, dari dapat sekian sodakoh berapa, untuk menghilangkan orang-orang yang tidak mampu. Cuma memang mentalnya kita banyak mental yang tidak mampunya. Mentalnya bukan kondisi keadaannya. Kondisi keadaannya makanya udah mampu, tapi mental gak mampu. Itu yang berat di kita harus pembinaan mental. Bagaimana dikatakan mental gak mampu? Oh, pejabat kadang dengan kita, kondisi kita, harta kekayaan banyakan siapa? Tapi kenapa masih korupsi? Berarti itu mental tidak mampu. Bahkan korupsi berjamaah, jadi nanti bingung kita gitu ya. Itu dari yang pejabat tinggi sampai pejabat sederhana paling bawah kadang sama kelakuannya gitu. Mental tidak. Kita nage sarua mentalnya tidak mampu. Ya kan, mental tidak mampu. Ari ditempel tulisan orang miskin mah nggak mau gitu ya. Tapi jatah untuk orang miskin mau gitu. Bantuan segala macam gitu ya.
Ya kan banyak bantuan-bantuan. Nah, itu mentalnya yang harus kita hilangkan. Seperti menghidupkan. Walakod, dan juga yakin telah ja'at datang hum kepada kalian rusuluna, rasul-rasul kami. Jadi tadi atap, jadi kisah nyambung kepada kisah. Kemudian Allah jelaskan Bani Israel, dan Allah katakan telah datang kepada Bani Israel rusulana, rasul-rasul kami, rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, karena Allah ngutus rasul itu begitu banyak. Dan setiap rasul itu bil bayinati, dengan dalil-dalil yang nyata, dengan wahyu-wahyu Allah, dengan kalam-kalam Allah, dan juga dengan mujizat. Tujuan untuk menguatkan itu adalah memang utusan Allah. Jadi ada perbedaan dengan manusia yang lainnya. Itu fungsinya bayinah, ya, sebagai penjelas tadi itu. Summa, kemudian inna katsiran minhum, sesungguhnya banyak minhum di antara mereka Bani Israel, ba'da dzalika, setelah diutus rasul itu, fil ardi, di muka bumi teh, ternyata la musrifun, mereka malah berlebihan atau melampaui batas. Dalam artian bagaimana melampaui batas? Diperintahkan taat tidak taat, dilarang maksiat malah maksiat. Itu orang dahulu. Terus ayat ini bicara tentang tadi Nabi Adam dengan dua putranya, nyambung kepada Bani Israel. Bagi kita apa? Pelajaran gitu ya. Jadi bagi orang beriman, sejarah ini adalah pelajaran, Quran ini adalah pedoman. Jadi kisah itu pun pelajaran bagi kitanya apa? Maka tadi ambil hikmahnya. Hikmahnya ketika berkorban tergantung niatnya. Ketika berkorban belum tentu diterima. Maka kita pun tanyakan kepada kita, apakah orang yang berkorban sudah mendekatkan diri kepada Allah? Belum tentu. Apakah orang yang belum ada waktu untuk menyembelih binatang tidak disebut mendekatkan diri kepada Allah? Itu pun belum tentu, karena ada jalan yang lain. Kemudian kisah tadi, sehingga terjadi keirian sampai terjadi pembunuhan karena mengikuti hawa nafsu. Pelajaran bagi kita pun, hati-hati kalau ada kejadian sesuatu, jangan sampai nafsu yang dikedepankan, tapi diharapkan wahyu, ya, bukan hawa nafsu, wahyu yang depan. Akhirnya celaka. Nah, kejadian yang dekat di zaman Nabi Adam itu ternyata oleh Bani Israel dipraktekkan, dilakukan. Pelajaran bagi kita, aduh jangan kita mengikuti langkah-langkah seperti itu. Mereka banyak pelanggaran yang Allah larang, malah mereka lakukan. Yang diperintahkan malah mereka tinggalkan. Kita gak khawatir sejarah zaman dulu udah jauh, tapi perilaku kita terhadap yang diperintahkan oleh Allah malah kita enggan. Kalau sesuatu yang dilarang malah kita berlomba-lomba untuk melakukannya. Hati-hati, jangan sampai termasuk orang yang berlebihan atau melampaui batas. Mujawajuna al-hada, yang melampaui batas. Di antara jangan apa? Melampaui batas dulu bil kufri, dengan keingkaran, wal qatli, dan dengan melaksanakan pembunuhan, wa ghairu dzalik, dan selain dari itu mah baru contoh. Bisa saja yang namanya berlebihan itu di zaman sekarang mah beda bentuknya, beda tata caranya. Maka bahasanya dalam tafsirannya wa ghairu dzalik, selain dari ingkar dan pembunuhan. Apa diantaranya? Kebohongan bisa zaman sekarang. Kenapa bisa? Karena kebohongan kan sesuatu yang dilarang. Kemudian kita bohong, berarti sama perilaku itu. Iri, dengki, ria, sum'ah, dilarang. Maka kalau kita melakukan itu, ya sama saja melampaui batas. Itu pelajaran bagi kita. Lanjut. Innama, sesungguhnya, jazaa'ul ladzina, balasan orang-orang yuharibuna, yang memerangi Allah wa rasulahu, dan rasulnya, yas'auna, dan berbuat fil ardi, muka bumi, fasadan, kerusakan,
ayu kotaluna atau membunuh ayu salabuna atau disalib atau koto aidihim atau memutus ya tangan-tangan mereka warjulihim atau kaki-kaki mereka min holapin dengan bersilang atau yunfau minal ar dibuang. Nah, ini hukumannya ya. Wadzalika dzalika atau itu balasan lahum bagi mereka hijjun balasan di dunia walahum dan bagi mereka fil akhirati di akhirat azabun azim siksa yang sangat pedih. Nah, setiap orang yang melanggar Allah gambarkan juga dengan balasan atau siksaan orang tersebut. Karena orang yang berbuat baik dibalas kebaikan, bisa di dunia, bisa di akhirat. Sebaliknya orang yang berbuat salah pun Allah balas juga, bisa di dunia, bisa di akhirat. Udah di akhirat udah jelas nanti ada balasan paling adil seadil-adilnya antara surga dan neraka. Tapi nyatanya di dunia pun harus ada balasan yang mudah-mudahan ketika dibalas dihukum di dunia, di akhiratnya lebih ringan, bahkan mudah-mudahan dihilangkan. Nah, di sini gambarkan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul. Maksudnya memerangi Allah dan Rasul bagaimana? Memerangi orang-orang yang beriman, memerangi orang Islam. Ketika orang Islam diperangi, itu sama saja memerangi Allah dan Rasulnya. Itu maksud memerangi Allah dan Rasul. Kemudian wayas'auna dan mereka berbuat fil ardi di muka bumi fasadan, kerusakan. Misalkan dengan apa? Kota utorik itu membegal, rampok gitu ya, membunuh, itu membuat kerusakan. Bagaimana tuh orang-orang yang membuat kerusakan tuh? Ketika membunuh harus dibunuh. Ketika mencuri harus potong tangan. Nyuri deui potong deui naonna kaki heula kan. Bahkan bersilang kan, min hilap di sini adalah silang. Tangan dulu yang ada, nanti kakinya yang kiri nyuri deui. Sebenarnya kan itu ya dengan nggak ada tangan saja itu udah sanksi sosial ya. Sebenarnya ada bagusnya juga sanksi sosial. Bahasa kita kan ditandain ya, tandain. Jadi takut nggak tuh, malu nggak? Berhubung sekarang mah hukumannya nggak kayak gitu, akhirnya yang jadi pencurinya banyak nggak nih? Banyak, bingung jadinya Dede. Bingung. Ataupun ada hukumannya yunfau minal ar, dibuang. Oh, berarti kalau dibuang kondisi sekarang mah diasingkan tuh seperti di penjara. Tapi di penjara nage banyak cenah cerita di penjara teh malah enak. Ada orang yang di penjara malah bisa bisnis di penjaranya deh. Bener gak sih ya? Nggak tahu, ada cerita dong. Ada yang bisnis kan bapak belum pernah ya di penjara. Jadi nggak tahu, bener lah nggak tahu. Tapi kalau dulu tuh kan pernah juga lihat di televisi orang dihukum di penjara tapi malah jalan-jalan, adanya. Ada etanggar. Andai kan kalau sistem penjaranya baik saja gitunya. Ini makan kalau ada uang sampai tawarin. Hukuman 5 tahun, potong masa tahanan 2 tahun, potong ini bebas ya setahun. Alhamdulillah. Ini dalam rangka kita bertanya ke diri sendiri. Nah, balasan tadi dibunuh lagi, dipotong tangan, potong kaki, atau dibuang atau dipenjara. Zalika balasan itu yang disebutkan lahum bagi mereka hijjun fi dunya, itu balasan untuk di dunia. Kalau di akhirat udah jelas, walahum fil akhirati adzabun adim. Di akhirat udah jelas siksa yang sangat pedih gitu ya. Yang mudah-mudahan tadi pun ketika balasan hukum di dunia udah beres, mudah-mudahan di akhiratnya teh bisa diringankan. Tapi berhubung di dunia lagi hukumannya terpaksa gitu. Ya, terpaksa enggak? Terpaksa itu ya.
Bagaimana kalau terpaksa hukuman di dunianya? Nah, di akhiratnya tetap jalan gitu ya. Kenapa? Ya, karena di sini kalimatnya tuh. Jadi kalau benar-benar menerima hukuman di dunia, insya Allah di akhiratnya bisa terlepas. Tapi kalau dunianya terpaksa, sehingga kalimatnya illa kecuali alladzina tabu, kecuali orang yang bertobat. Berarti kalau orang yang bertobat di akhiratnya selamat gak? Selamat. Tapi tobatnya min qabli at-taqdiru alaihim, sebelum dikuasai, sebelum ditangkap. Hari geus ditangkap di penjara tobat mah atuh. Ieu mah kan kabur heula ka itu ka dieu, beunang di penjara karakin. Insya. Kuduna mah insya mah memeh ditangkap gitu. Itu maksud dari min qabli antak diru alaihim, sebelum ditangkap atau dikuasai. Tapi mudah-mudahan juga geus ditangkap ya benar-benar muncul kesadarannya. Karena diharapkan kesadaran ya. Ya, ketika menjalani hukuman itu diharapkan kesadaran. Karena efeknya itu kan penyadaran hukuman tuh, sehingga dihukum baik supaya sadar. Masih teringat mungkin Bapak dengan sejarah di zaman Rasul ada wanita yang zina. Padahal udah kondisi Madinah. Apakah oleh Rasul langsung dirajam? Enggak. Bahkan ketika lapor, ya Rasulullah saya zina. Rasul ngomongnya benar gitu zina. Bohong kali, pulang weh. Digituin. Kan tujuannya supaya sadar. Udah lama teh melendung, datang lagi. Ya Rasul saya teh benar zina. Tuh hamil melendung. Oh melendung hamil, benar zina, benar. Ya kalau gitu lagi hamil, ya nanti aja kalau udah lahiran, aduh pulang deui. Erek bertobat disuruh bolak-balik, kira-kira semakin mendalam nggak penyesalannya? Tapi ingat kan gitu, benar-benar tobatnya nggak oleh Rasul. Oh zina langsung dihukum, enggak. Akhirnya pas udah berojol datang deui ke Rasul. Nah Rasul kan kata engkau kalau udah hamil silahkan datang lagi. Nah saya udah hamil, udah lahiran sekarang, saya udah mau bertobat nih, dihukum. Bayinya masih nyusui, masih. Kalau nyusui ya susuin aja dulu. 2 tahun kan itu nyusuin gitu ya. Ah udah nyusuin datang lagi ke Rasulullah, singkatnya tuh. Ya Rasulullah, gimana tobat saya ingin bertobat dihukum. Nah sekarang susunya udah bebas. Coba kasihkan anakmu ke orang yang mampu ngurus. Kemudian dipendam, dikubur dan dilempari kepalanya ya ketika tanam. Sampai meninggal dilempari batu. Tapi ketika diangkat di ahli Madinah, Rasul kan berkata, wahai ahli Madinah, ketika orang ini bertobat dibandingkan dengan amal kalian, lebih besar amal orang yang bertobat ini. Tuh yang diharapkan bukan masalah hukumannya, tapi proses kesadarannya. Sekarang banyak gak yang dihukum di penjara pulang-pulang malah lebih ganas, lebih sadar? Kan itu kurang tepat kalau pulang-pulang lebih ganas mah ya. Jadi ada yang bangga, oh saya mau udah di penjara, udah di sel, saya mantan mana itu teh, napi yang hebat teh, Nusa Kambangan. Jadi merasa lebih hebat, harusnya mah lebih baik gitu deh kan. Berarti kan belum berhasil juga. Jadi harapan kita pun atuh menghukum anak itu bukan masalah hukumannya ke anak teh main jepret wae. Daripada tiap hari dijepret malah bikin nakal. Kan itu permasalahannya. Bagaimana supaya anak ada kesadaran. Jadi hukuman itu supaya menyadarkan. Di sini pun digambarkan orang tuh akan diterima. Ini kan gambaran Bani Israel. Karena sama tadi kan Bani Israel itu akan mengikuti langkah-langkah dua putra Adam. Sampai orang yang membunuh dihukum di dunia, di akhirat juga, kecuali orang yang bertobat. Dan tobatnya itu sebelum dikuasai atau ditangkap. Palamu maka ketahuilah anallaha, sesungguhnya Allah Ghafurur Rahim, Maha mengampun dan Maha penyayang. Insya Allah Allah Maha pengampun. Ketika engkau bawa dosa segede gunung, Allah siapkan ampunan seluas lautan. Kita pun kalau bicara dosa kayaknya banyak, kita pun dosa. Maka mudah-mudahan dengan Allah Maha Pengampun kita semua menjadi orang yang lebih baik lagi.
Bagaimana nih ingin diampuni dosa-dosa kita? Di antaranya dengan memperbanyak amal soleh. Mudah-mudahan amal soleh yang kita lakukan bisa menghapus dosa-dosa kita. Tinggal menunggu waktu ya, jatah dari Allah entah kapan kita nggak tahu, dan kita mengharapkan menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Dan jadikanlah pelajaran yang Allah berikan dalam Al-Quran sebagai pedoman bagi kita, pelajaran bagi kita dalam melangkah kehidupan di dunia. Mudah-mudahan ini benar-benar jadi pedoman, bukan sekedar bacaan saja gitu. Maka diharapkan ayat-ayat yang sudah dipahami dilewati, selain nanti dibaca ayatnya, baca juga tentang mananya, resapi, pahami. Mudah-mudahan itu jadi pedoman. Karena memang pedoman kan harus ngerti dan paham. Kalau Quran sebagai pedomannya mah udah tahu gitu ya, dari dulu pun, dari kecil Quran adalah pedoman, tapi mempraktikkan pedomannya udah apa belum? Karena kalau nggak paham mah nggak akan jadi pedoman. Maka dengan waktu yang ada sedikit demi sedikit, udah terasa hampir 5 tahunan ya, baru 5 suratnya belum beres. Jadi kayaknya kalau mau 30 juz kayaknya usianya nggak cukup. Tapi masalah bukan masalah sampai 30 juz ya kan. Ya Rasul saja dulu kurang lebih menyampaikan Quran dengan kondisi seperti itu, dan Rasul penyampainya kurang lebih 23 tahun kan. 23 tahun itu Rasul yang menyampaikannya sangat bagus, akhlaknya bagus, nyampainya pintar gitu, bahasanya jelas, padat gitu, ijaznya. Ay kita mau ngomongnya belepotan, kadang kurang dipahami, ya wajar lah magenya. Nah yang penting prosesnya, masalah paham insya Allah mudah-mudahan Allah yang memahamkan kita semua. Ayat 35, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wallahu a'lam. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radallahu anhu li sahabati rasul ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana ya ghafur, Allahumma arhamna ya rahim, waltufina ya latif. Allahumma kshif ana wasif ana al-bala wal waba wal pasha wal fitana wat taun wasyadaida wasal'adai wal hasidin wal humuma wal ahjana wasiyala soilin. Allahumma ba'id bainana wa baina khatayana kama ba'ada bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqina min khatayana kama yunaqasabul abyadi minadanas. Allahumma agsilna bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Rabbana la tu'ahidna in nasina wa atana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Allahumma inna nastaudiuka imanina fi hayatina wa bada mamatina fahfadna alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil alami wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afalidal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka al-ijabah. Al-Fatihah. Ya nasrul Ar-Rahmanir Rahim Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Moga Pak Ustadz diampuni telah oleh guru kita di dalam surat Al-Maidah ayat 27 sampai 35 ayat. Baiklah, seperti biasa kita adakan sesi tanya jawab. Barangkali ada yang bisa ditanyakan dari ayat